saja akan diartikan balasan kebaikan adalah kebaikan, gitu ya. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Dan biasanya orang menafsirkan adalah kalau kita berbuat baik maka akan ada balasan baik lagi, gitu kan. Misalnya kita sehari ini ngasih tetangga makanan 1 piring, maka besok akan tiba-tiba si tetangga itu ngasih makanan 1 piring lagi. Apakah itu kebaikan, Bu? Apakah itu yang dinamakan balasan kebaikan? Kita ngasih kerudung teman kita, besok kita dikasih lagi kerudung. Atau kalau di kota gede suka bayi ya, kalau kita punya bayi, ada yang nengok, ngasih amplop, besok kita kasih bancaan, gitu ya Bu ya. Orang mengatakan itu balasan kebaikan, maka kebaikan yang baik kita balas baik. Kalau itu bagi saya itu bukan kebaikan, Bu. Itu namanya baleke, gitu. Atau ya kita udah kasih lagi kan impas kan Bu ya. Jadi bukan nggak ada kebaikan di situ ya. Tetapi yang namanya balasan kebaikan adalah kita mampu berbuat lebih baik lagi. Ada 2 ihsan di situ yang bertingkat. Al jazaul ihsani ilal ihsan, gitu. Ada 2 ihsan, gitu. Ada 2 ihsan yang bertingkat. Jadi misalnya kalau kita mampu bersedekah hari ini 100.000, maka tanda Allah membalas kebaikan kita pada saat ini adalah kita besok mampu bersedekah 200.000. Itu namanya Allah membalas kebaikan kita, gitu. Kalau tadi kita sholat duha 2 rakaat, dan maka besok kalau Allah membalas atau menerima ibadah kita, maka besok kita akan mampu melakukannya 4, 6, 8 dan sebagainya. Dan kalau tadi malam kita bangun sholat tahajud, ya, kita mampu bangun sholat tahajud, maka ketika kita besok tidak mampu melakukannya lagi, menangislah kita kepada Allah, menyesallah kita kepada Allah. Ya Allah, berarti Engkau tidak menerima sholat tahajudku kemarin. Mungkin karena tergesa-gesa, karena tidak khusyuk, sehingga tidak Engkau bangunkan lagi hari ini. Itu kita harus nangis, gitu. Nah, sehingga apa? Ketika kita mampu kemarin sholat tahajud 2 rakaat, berusaha sekeras mungkin bahwa malam ini saya akan mampu melakukannya 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu namanya Allah membalas kebaikan kita, gitu. Nggak usah dipikir bahwa kita saat ini bisa bersedekah 50.000, maka balasannya itu adalah dikalikan 100, dikalikan 700. Nah, nggak usah, itu mah bukan hitung-hitungan kita. Cari keberkahan dari kebaikan yang telah kita lakukan. Karena itu semua ibadah yang kita lakukan tidak boleh ada sedikit pun, tidak boleh ada sedikit pun terselip rasa kabair, sombong. Karena kita mampu melakukan itu hanya semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak, Bu? Emangnya kita bisa bangun tanpa izin Allah tengah malam, gitu. Emangnya kita bisa bangun untuk melakukan sholat tanpa pertolongan Allah. Bahkan di dalam doa aja disebutkan ala bizi Robi jadi gini, kita harus selalu memohon pertolongan Allah. Hanya untuk mengingat Allah saja kita harus mendapatkan pertolongan Allah. Benar gak? Untuk mengingat Allah saja kita harus mendapatkan pertolongan Allah. Coba sekarang, apakah ketika kita duduk ini kita sambil berzikir? Kalau ada yang setiap saat bilang subhanallah, astagfirullah, itu karena pertolongan Allah. Bahkan ibu-ibu sampai di sini pun juga karena pertolongan Allah. Kalau enggak malas-malas amat, Bu. Hari-hari libur gini, gitu ya. Hari-hari gini libur, paling enak kumpul sama keluarga, main ke sekaten. Paling enak menyenangkan keluarga. Kalau enggak males. Saya jauh-jauh dari kota gede sampai ke sini, meninggalkan cucu-cucu saya yang lucu-lucu itu. Kalau tidak karena pertolongan Allah, enggak akan sampai di sini, gitu. Tapi sampai di sini dulu, saya mau kembali lagi ke awal. Saya ternyata belum memperkenalkan diri. Tadi tidak ada yang mengingatkan. Jadi alhamdulillah saya untuk yang kedua kali untuk bisa berada di sini memberi pengajian, kayak kemarin memberi pelatihan ya ketika mubaligot mu'alaf.
Mungkin saya tidak dikenal lagi, tapi nggak apa-apa. Saya sudah bersyukur dipanggil lagi. Jadi nama saya Nofri Hartini Tanius, agak janggal. Itu tadi saya memberikan apresiasi kepada pembawa acara, dia bisa melafalkan nama saya tanpa salah. Biasanya ada Tanius, Titanus, segala macam gitu ya. Ya memang saya bukan asli sini, saya aslinya di Sumatera Barat, asli dari Sumatera Barat. Saya berada di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Saya juga bergerak di bidang fotografi. Itu tadi yang motret adalah karyawan Pak Anton ya. Pak Anton itu sahabat saya. Walaupun di Godean kita sama tukang foto, ya salam buat Pak Anton. Jadi saya memang agak nyeleneh profesi saya sebagai fotografer, sama berdua juga dengan suami. Jadi saya kadang-kadang kayak apa ya, kayak kalau nggak ada itu aneh gitu. Jadi selalu bersama dari mulai bekerja gitu, sehingga kebetulan saya adalah alumni Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah. Ya, alumni Mu'alimat Muhammadiyah tahun 1986, dan suami saya nggak jauh-jauh amat, alumni Mu'alimin Muhammadiyah. Tapi ketika pelajar saya nggak kenal, jadi serius saya nggak pacaran waktu sekolah. Jadi cuma karena ketika setelah tamat, kemudian kami dipersatukan di IPM wilayah gitu. Karena saya nggak bisa melihat yang lain, jadi apa adanya saya terima. Kebetulan dia doanya kusuk, jadi dapetin saya. Jadi, nah itu terus kemudian saya punya anak 4 dan cucu 3. Ya, jangan dipikir ya saya sudah punya cucu 3, lucu-lucu, laki-laki semua. Jadi anak saya pertama itu anaknya laki-laki 3. Ketika yang ketiga laki-laki dia udah muram aja, udah ngalamin. Kenapa laki-laki lagi mah? Terus alhamdulillah saya bilang, loh kok mama seneng, nggak pengen perempuan apa mah? Ya alhamdulillah disyukuri laki-laki 3. Berarti mama sudah menyicil 3 untuk mengusung tandu mama nanti. Tandu mayat. Kebetulan nanti anak saya yang laki-laki 2 udah 5. Nanti kalau bapaknya masih hidup jadi 6 pas. Ya itu harus kita syukuri. Nah itu anak saya 3, anak saya 4, laki-laki, cucunya 3. Saya bekerja di foto studio Pelangi Foto. Saat ini saya bergerak di bidang dakwah. Di bidang dakwah bagaimanapun, kalau dari Aisyah, dari Mu'alimat, dari kader Muhammadiyah, larinya nggak jauh-jauh amat gitu. Betul, saya ketika setelah menikah saya vakum. Saya berdua ini vakum karena harus bekerja keras. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki ilmu fotografi, cuma suka aja. Ini hidup nggak Bu? Cuma suka aja harus bekerja di bidang itu. Berarti kan kita harus bekerja keras gitu. Nah dan itu saya vakum sekian lama sampai akhirnya di kepala 4 mulai saya termenung. Mulai saya merasa iri terhadap ibu-ibu yang bergerak di bidang dakwah ya, di organisasi. Kemudian teman-teman saya yang ngajar itu, mereka enak banget ya, sudah ada yang dibawa untuk pulang. Lalu saya apa? Jadi itu proses perenungan saya di usia 40 tahun itu, kemudian saya titik balik saya bahwa persyarikatan memanggil saya. Dan alhamdulillah tadi lari itu tidak jauh-jauh amat, kemudian disambutlah oleh di welcome gitu ya, dari mulai ranting, masuk ranting, mulai berdakwah di kalangan keluarga dulu gitu, terus kemudian di kalangan teman-teman, di kalangan pengajian, dan kemudian saya saat ini alhamdulillah sudah berdakwah di banyak televisi ya, karena kebetulan tadi CV-nya ya saya ada di ADTV, ada TVRI, ada Net TV, kalau mungkin biasa lihat di Net TV. Ada juga di TV Dakwah Channel. Kembali lagi bahwa dakwah ya, dakwah bahwa perempuan Islam terutama dari Aisyah itu awalnya memang harus menjadikan rumah-rumah kita sebagai rumah dakwah gitu. Rumah-rumah kita itu sebagai rumah dakwah, belum kemana-mana. Maka di dalam Al-Quran kan disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar.
Jadi yang pertama kita dakwahi adalah keluarga kita. Jadikan rumah kita ini sebagai tim ses dalam berdakwah gitu. Ada bapak, ibu, anak-anak, semua kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan, jadi nggak bisa kita tiba-tiba kita aktif di luar, anak-anak akan protes gitu. Mama itu berdakwah terus gitu, mama itu keluar terus, kita gimana? Gitu. Jadi kalau mau berdakwah, ibu-ibu sebagai aktivis, pertama kumpulkan dulu anggota keluarga. Siapa yang ada di dalam rumah itu kumpulkan dulu. Apa itu suami, anak, ya, cucu kumpulkan. Anak-anak mari sini semua. Mulai sekarang kita sepakat yuk. Harus punya kesepakatan. Apa sepakat kita adalah kita harus bersepakat. Apa Bu kira-kira? Supaya bisa menjadi tim ses atau kekuatan di dalam rumah ini untuk kemajuan Islam yang mencerahkan. Kita harus bersepakat di dalam keluarga untuk apa? Untuk masuk surga sekeluarga. Gitu. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa masuk surga sekeluarga. Nah, maka kita sebelum kita keluar kita harus kumpulkan. Nah, kita sepakat sekarang kita harus masuk surga sekeluarga. Jadi apapun yang baik bagi Allah itu kita utamakan. Gitu. Kita singkirkan dulu semua keegoan kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak. Yang penting apa yang baik menurut Allah maka harus kita lakukan. Gitu. Karena kita akan masuk surga sekeluarga. Hati-hati loh Bu. Kita itu nggak bisa masuk surga sendirian. Tahu-tahu ibu karena rajin berdakwah, rajin pengajian, rajin berorganisasi, rajin memajukan umat ini. Yang penting saya bisa masuk surga. Suami saya di rumah aja nonton TV, bodoh amat. Anak saya keluyuran keluar, terserah. Hati-hati, nggak mungkin bisa. Karena yang di dalam Al-Quran disebut ahlikum, keluargamu. Harus kita pegang dulu keluarga. Ketika kita nanti akan masuk surga sendirian Bu, karena amalan kita yang lebih banyak. Ketika nanti di dalam surat Al-Kahfi disebutkan berbaris sofan, terus kemudian menerima buku amalan kita yang disebutkan la yugadiru sogirota wala kabirotan ila ahsaha. Jadi tidak ada yang tidak tertulis di dalam buku amal kita, yang kecil maupun yang besar, ya, semuanya tertulis. Dan kita lihat amalan baik kita ternyata berat, ya, dan kita yakin bisa masuk surga. Maka pada saat itu apa? Justru orang-orang tercinta yang akan menarik kita kembali ke dalam neraka, ya. Justru orang-orang tercinta yang akan menarik kita ke dalam neraka. Siapa orang-orang tercinta itu kira-kira Bu? Suami, anak, ya, ibu kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka protes kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan ibu saya masuk surga sendirian ya Allah. Karena apa? Karena ketika dia hidup dia hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Dibiarkannya kita semua lalai. Saya mau dugem, suami mau nonton TV terus, dia sholat tahajud aja sendirian semalaman, dia ngaji aja. Maka jangan biarkan ibu saya masuk surga sendirian ya Allah, bawa dia ke neraka bersama kami. Begitu Bu. Di dalam kita tidak bisa masuk surga sendirian. Begitu juga suami, dia nggak akan bisa masuk surga sendirian tanpa membawa anak istrinya serta. Artinya apa? Di dalam keluarga itu harus ada kesepakatan, gitu. Jangan-jangan kita rajin apa? Berorganisasi untuk umat, membaktikan diri kita, ilmu kita semuanya untuk umat, gitu. Karena kita udah terlambat menghadiri muscap seperti ini. Tadi anak gadis kita datang, "Mah, minta uang mah. Buat apa?" "Buat nonton." Nonton sama siapa? Nobar mah, bareng-bareng sama temen gitu. Bareng-bareng sama temen, ada temen deketnya juga, langsung kita kasih. Apa filmnya? Filmnya Ganteng-Ganteng Serigala mah. Ganteng-Ganteng Serigala. Atau apalagi saya nggak pernah nonton film jadi nggak paham. Ada lagi film apa ya? Raga dan Hanum. Bukan film-film yang dari judulnya aja udah maksiat gitu. Kalau saya pernah protes dengan judul sinetron Buruan Cium Gue, gitu kan? Buruan Cium Gue. Nah, dari judulnya aja udah maksiat, kita dengan enaknya ngasih sebagai sponsor buat anak kita bermaksiat, gitu. Nih uang, kenapa kita keburu-buru pergi untuk ke Aisyah, gitu.
Nah itu yang salah kaprah. Keluarga dulu betulin, gitu. Keluarga dulu betulin, bukan kita kasih sponsor. Nah itulah nanti yang di akhirat akan menarik kita ke dalam api neraka, gitu. Suaminya dibiarkan aja nonton YouTube seharian, gitu. Kok ibu bisa aktif gini sih? Bisa pindah-pindah meresmikan ini itu dan sebagainya. Pokoknya ibu untuk umat lah terus. Bapak nggak marah po? Bapak tuh udah anteng kalau dikasih YouTube, gitu kan. Padahal isinya YouTube itu ngeri bu, gitu ya. Padahal isinya YouTube itu ngeri. Tapi kita tadi demi kita supaya merasa kita sudah di jalan dakwah, bodoh amat, nggak bisa gitu. Besok ditarik sama suaminya, ya Allah jangan biarkan istri saya masuk surga. Dia membiarkan saja saya nonton YouTube seharian, gitu. Dia tidak mengajak saya untuk berdakwah juga, untuk beribadah juga, gitu. Nah itu yang ngeri bu. Jadi percuma kita kalau kita aktif tetapi tidak mengajak serta di dalam keluarga. Parah itu, ngeri itu. Gitu. Jadi di dalam kembali lagi bahwa kita harus masuk surga itu sekeluarga, maka benteng yang utama itu lakukan di dalam rumah. Lakukan di dalam rumah. Anak laki-laki kita juga. Kira-kira siapa yang punya anak laki-laki di sini? Masih remaja? Ada. Banyak sekali, ya. Anak laki-laki kita. Ibu-ibu tahu nggak? Anak laki-laki ibu itu adalah sasaran tembak untuk narkoba dan LGBT pada saat ini. Bisa tenang ibu di sini, gitu. Kalau tidak di dalam keluarga sudah kita betulkan, bisa ibu pergi tenang dengan tenang. Bahwa anak laki-laki ibu ini saat ini sebagai sasaran tembak narkoba dan LGBT. Dari mana arahnya pun sangat sadis, sangat mengerikan. Belum lagi dari video porno. Kalau sudah terkena bu, ya jangan harap ibu merasakan kebahagiaan ada di dunia ini. Apapun jabatan ibu, berapapun banyaknya uang ibu, ya bagaimanapun orang hormat terhadap ibu, jangan harap ibu merasakan kebahagiaan di dunia ini kalau sudah terkena yang 3 tadi, pornografi, LGBT, narkoba. Adanya kapan ya saya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah tidak ada indah-indahnya di dunia ini. Maka sepakat kita ya, kita harus membenahi yang ada di dalam keluarga dulu. Pastikan ketika kita pergi itu anak kita sedang mengapain, gitu. Sedang di mana dan sama siapa, gitu. Jadi bagi saya sesial-sialnya seorang ibu adalah yang tidak tahu di mana anaknya berada saat ini. Buruan SMS, nak kamu di mana nak? Jadi sesial-sialnya seorang ibu yang tidak tahu di mana anaknya saat ini. Banyak. Bu, di mana anak nggak tahu, tadi pergi sama temennya, ngapain dengan siapa? Ngeri bu. Jadi pertama lagi, kalau sudah di dalam keluarga itu ada ketahanan, ya, ketahanan tadi, ya, ketahanan keluarga itu, maka kita sudah tenang. Maka jadikan keluarga kita sebagai orang yang selalu dilihat oleh Allah. Jadikan keluarga kita adalah keluarga yang selalu bersama Allah. Kalau ibu sudah menanamkan, nah apapun yang kamu lakukan, kamu akan dilihat oleh Allah dan dicatat sebagai amalmu, gitu. Maka ibu sudah nggak perlu repot-repot lagi ngejar-ngejar dia di mana, sekolah apa enggak. Di dalam sekolah pun dia belajar apa enggak, lagi ngapain, ibu udah nggak perlu repot-repot lagi. Jadi tugas kita adalah bagaimana keluarga kita harus merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Maka pertama yang harus dilakukan di dalam keluarga itu, ya, jadikan rumah kita itu tempat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, jadikan rumah kita itu tempat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di ranting, kita pasti sebagian besar banyak dari ranting, ya. Kapan pengajian di rumah siapa? Rumah saya. Duluin. Kalau ada nanti buka bersama, siapa duluan yang mau nyumbang? Dulukan. Jadi untuk yang baik-baik kita duluin. Perkara kita punya uang atau nanti Allah yang mencukupkan. Gitu. Saya di tempat saya, ya. Mau kecil mau gede nanti Allah yang melapangkan rumah kita, gitu. Nah itu tempat, dijadikan rumah kita tempat berzikir. Jangan sampai aku lagi di tempatku lagi. Nah anak-anak yang tidak kita rengkuh, yang kita tidak pahami akan marah.
Bu, kok kemarin di sini lagi pengajian lagi, gitu. Itu akan marah, gitu. Tapi kalau sudah kita kasih pemahaman, maka mereka akan bergembira. Apa pemahaman kita? Nah, setiap tamu yang datang membawa 70 malaikat rahmat di rumah kita, gitu. Setiap tamu yang datang akan membawa 70 malaikat rahmat. Bayangkan kalau segini ibu masuk ke rumah saya, berapa kali 70 malaikat rahmat yang akan memberi keberkahan yang banyak di dalam rumah kita. Rumah yang tidak pernah dibikin berzikir itu panas rasanya, gitu. Gampang marah, gampang berantem, gampang suuzon, gampang apalagi ya. Pokoknya rumah itu tidak nyaman, gitu. Tapi coba seandainya ibu melihat pulang dari sini menjelang maghrib, gitu, pulang ke rumah tahu-tahu anak sudah dalam keadaan mukenanya, gitu, yang laki-laki siap-siap ke masjid, cium tangan kita, gitu, kemudian sholat berjamaah, kemudian masing-masing mojok baca ayat, baca Quran, gitu, baca Quran. Nah, itu berarti rasanya ya, anak seperti ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Ingat Bu ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi jangan biarkan anak-anak bisa baca Quran tanpa kita yang ngajarin iqro'nya, tanpa kita yang ngajarin hijaiyahnya. Jangan biarkan anak membaca huruf Latin tanpa kita yang ngajarin cara bacanya. Itu amal jariah buat kita, jangan kasihin ke orang. Karena sampai mati pun, sampai jadi dokter, jadi profesor, itu huruf hijaiyah tidak akan pernah dia tinggalkan. Huruf abjad tak akan pernah dia tinggalkan. Karena itu akan mengalir terus buat kita. Jangan berikan kepada orang, pastikan kita yang ngajarin, gitu. Kita adalah guru buat murid-muridnya, buat anak-anak kita. Maka itu telah Aisyah memfasilitasi banyak sekali. Ada seminar tadi di hotel dengan dengan siapa? Bukan anaknya Amin Rais itu ya. Itu ikutin aja gitu. Ikutin aja pelatihan bahagia. Jangan ketika jadi utusan, enggak lah, jangan kita. Oh, kita harus cari ilmu terus kok. Sebagai guru gimana kita nggak harus cari ilmu terus? Cari terus ilmu, ya. Dan bapak gimana Bu? Enak-enakan aja cari uang. Kita juga ikut cari uang kok. Bapak kalau ibu itu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya, maka bapak adalah kepala sekolahnya. Dia bertanggung jawab terhadap sekolahannya. Mau kemana dia? Mau sekolah yang baik, mau sekolah yang buruk, yang apa adanya, atau yang menghasilkan produk-produk berkualitas. Itu tanggung jawab bapak. Maka pastikan seorang bapak, ya, seorang bapak, tapi yang ini jangan jadi berantem di rumah ya. Seorang bapak adalah paling tidak mengajarkan satu hadis satu hari terhadap keluarganya. Paling tidak. Tapi anehnya ya, kenapa ibu-ibu yang rajin pengajian ya, padahal bapak itu kewajibannya memberikan paling tidak satu hari satu hadis terhadap anaknya. Bukan bapak yang makan, tidur, cuma gitu aja, belajar cepat, jangan yang kayak gitu, itu stres anak. Tapi bagaimana bapak yang bisa membacakan satu hadis buat anaknya. Bapak yang kalau pergi dia gelisah. Kenapa? Ya Allah, kenapa gelisah? Ya Allah, siapa yang bangunin anak-anak saya di subuh hari dan membawanya ke masjid ya? Gitu. Jadi keluarga yang harmonis, keluarga Aisyah itu adalah yang subuh-subuh seperti taman kanak-kanak, gitu. Seperti taman kanak-kanak. Kebetulan anak saya itu kalau subuh-subuh tuh udah kayak ribut, gitu. Dimandiin semua anaknya. Ya, pagi-pagi udah yang tidur juga dimandiin. Kemudian si bapak 3 anak laki-laki tadi 2 karena yang satu masih bayi dibawa ke masjid. Walaupun ngantuk walaupun apa dibawa, tapi udah mandi ya. Jadi ibu yang repot mandiin, bikin susu, kemudian bapak sudah siap bawain ke masjid. Kemudian di masjid ngapain bapaknya? Selain sholat jamaah, anak itu dikasih uang. Membiasakan bersedekah, gitu. Membiasakan bersedekah itu bukan ketika dia sudah bekerja, Bu. Tapi sejak dini hari biasakan anak bersedekah. Dipegangin anak itu uang, terus kemudian bersedekah. Kemudian dilihat apa? Sepanjang jalan si bapak itu assalamualaikum. Maka anak cucu saya sudah bisa setiap lewat kum, walaupun masih cadel dia kum gitu. Karena ngikutin bapaknya. Kebetulan bapaknya juga dai gitu. Jadi kalau habis sholat
habis sholat ceramah gitu. Habis sholat ceramah, dia biasanya bapaknya betulin mic gitu, ceramah. Jadi pada suatu hari bapaknya masih berdoa, ya. Sebenarnya di CV saya ada itu. Anaknya itu yang paling gede langsung bapaknya masih berdoa ngebetulin mic, dikasihin ke bapaknya. Padahal waktu itu mungkin juga bukan waktunya dia ceramah, tapi karena sudah terbiasa. Nah itulah, jadi kebiasaan anak kecil itu akan membekas di dalam hatinya gitu. Lebih mudah ngajarin anak masih kecil, Bu, dibanding kalau udah gede. Anak saya kelas setingkat sanawiyah, ya ampun udah bisa ngeyel ya. Udah jawab aja terus. Saya bilang, tolong jangan jawab ya, jangan jawab. Kamu tuh udah besar, tingginya lebih dari mama. Mama takut kalau kamu jawab gitu. Jadi udah bisa jawab ya. Tapi kalau anak kecil, jadi sebenarnya yang anak kita adalah anak-anak balita tadi, Bu. Anak-anak yang masih kecil coba. Waktu mau kita pergi diajak mau, ya kan? Kita bawa ke sini juga mau. Kita ajak apapun anak balita itu mau. Tapi kalau udah SMP, udah SD, gak mah. Hari ini aku mau main. Hari ini mau, udah susah, Bu. Apalagi kalau udah SMA, apalagi udah kuliah. Enggak mah. Masa ikut-ikut orang tua. Udah susah kita ngajak. Bahkan kita mau tahu dia lagi ngapain aja. Udah toh mama, jangan kepo. Wah gitu. Tapi kalau yang masih kecil, apapun dah kita lakukan. Mau. Nah, jadi sebenarnya yang anak kita adalah anak-anak usia balita. Itu yang makanya disebut usia emas. Kalau baik pendidikan kita, baik seterusnya. Kalau buruk pendidikan kita, buruk seterusnya. Gitu. Buruk seterusnya. Ini yang harus kita hati-hati sebelum kita keluar, ya. Jadi ibu-ibu itu harus bergerak terus. Pertama dari rumah. Pertama, jadikan rumah itu sebagai rumah zikir. Yang kedua, jadikan rumah itu sebagai rumah ilmu pengetahuan. Coba kasih kewajiban bagi anak-anak. Nah, kamu sekarang ini menghafalkan surat ini. Kamu menghafalkan surat ini. Maka pada habis maghrib, store semuanya. Indah banget itu, Bu. Rumah yang indah banget. Mama, maaf ya, saya gak bisa pulang sampai dengan setelah maghrib. Kenapa? Saya harus terima setoran anak-anak saya. Gitu. Indah banget. Nah, jadi jadikan rumah itu sebagai rumah ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira di sini siapa yang sudah pernah baca terjemahan Al-Quran 30 juz? Bahasa Indonesia loh, Bu. Novel aja kita udah berkali-kali bacanya kan. Kira-kira ini bukan masalah ria ya, Bu ya. Siapa yang pernah membaca terjemahan Al-Quran 30 juz? Baca satu. Ya, dua. Tapi pernah tamat 30 juz? Pernah? Pernah? Ya. Alhamdulillah kira-kira 0,5% di sini ada yang sudah membaca Al-Quran, membaca terjemahan ya. Kalau membaca Al-Quran sudah kewajiban kita khatam berkali-kali ya. Tetapi yang membaca terjemahan, kebayang nggak kita ketika kita diambil nanti sama Allah, ditanyain, kamu di rumah punya Al-Quran? Punya. Kamu di rumah punya Al-Quran terjemahan? Punya 7. Model kayak gimana pun saya punya. Pernah tamat? Enggak. Kayak gimana? Nanti pertanggungjawaban kita tuh kayak gimana? Enggak bisa, enggak, belum pernah. 30 juz itu bahasa Indonesia loh. Bahasamu sendiri loh. Lalu gimana kamu bisa mengamalkan Al-Quran kalau kamu tidak memahaminya? Gitu. Lain kalau yang tanpa membaca artinya dia sudah tahu maknanya, ya. Ada yang sudah bisa bahasa Arab, tidak perlu membaca artinya. Nah, gimana pertanggungjawaban kita? Coba mulai sekarang ya, Bu, sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Ibu tadi. Saya membaca 10 lembar, maka 10 lembar juga artinya. Terus begitu. Terus begitu gitu ya. Coba sekarang kalau ada one day one juz, satu hari baca 1 juz, kita juga bikin satu hari 10 lembar baca artinya. Kita baca aja terus, ngerti apa nggak ngerti, baca aja terus. Tamat kita 30 juz, besok kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Akhirnya apa? Al-Quran menggenang dalam otak kita. Makna dari Al-Quran itu menggenang dalam otak kita. Dan apapun yang kita lakukan akan dituntun oleh Al-Quran. Subhanallah. Nah, itu yang kita jadikan kepada anak-anak yang kita kumpulkan. Nah, mulai sekarang baca ya, artinya kamu mulai juz 2, kamu mulai juz 1, kamu mulai juz 3. Terus gitu. Terus akhirnya yang kamu tadi baca surat apa? Surat Al-Baqarah, Umi, ayat berapa? Ayat 1 sampai 20. Apa ya? Di dalamnya makna apa? Maknanya apa di dalam?
Jadi dia baca juga sekaligus, ya Umi, aku melihat ada sebuah ayat yang sangat menyentuh hatiku Umi. Nanti akan saling lapor mereka itu, gitu. Anak saya yang laki-laki seperti itu kerjaannya. Mama udah tahu pun di dalam surat Al-Quran itu disebutkan begini. Gitu. Selalu seperti itu. Kenapa? Saya mewajibkan dia membahas tentang Al-Quran yang ada terjemahan. Kalau kakaknya lagi membahas tentang fikih, gitu. Nah, kemudian yang kakaknya, tahu nggak hukum memakai kaos kaki ini seperti ini. Nah, itu jadikan rumah kita itu seliweran ilmu-ilmu agama, gitu. Kan sekarang udah gampang. Jadi jangan belajar sama YouTube aja dia. Ya boleh silakan baca sama YouTube, tapi kemudian kita bahas bersama. Itu hoax, itu nggak betul, jadi ada filter di dalam. Nah, itu tadi ya, rumah-rumah yang akan sekeluarga masuk surga. Pertama, di dalamnya tempat berzikir. Yang kedua, tempat mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kemaksiatan itu apa? Ada nggak kira-kira di sini ibu-ibu Aisyah, itu aktivis Aisyah yang rumahnya dipakai untuk diapelin anak-anaknya, gitu. Kadang-kadang kalau kita punya anak 5 gadis-gadis, ya, saya pernah diceritain teman, anak saya tuh 5 gadis-gadis. Nanti kalau udah malam minggu, pokoknya rembukan sama adik-adiknya. Saya diapelinnya yang belah sana ya. Saya, abang kamu di sebelah situ ya. Kakak di sana ya. Mas di sini ya. Semua tempat untuk bermaksiat. Kata ibunya, saya lebih baik mereka di rumah ini pacarannya daripada di luar. Enak aja ngomong gitu. Kalau di rumah dia sudah bebas, apalagi di luar. Yang namanya maksiat tuh nggak ada menurun Bu, adanya bertambah. Pertama pegang tangan, kemudian naik, gitu. Adanya cuma bertambah. Mereka cuma duduk-duduk aja berdua. Emangnya dia nggak ingin nyoba yang lain? Tuh. Itulah makanya kenapa saya bilang, kenapa banyak perempuan-perempuan walaupun rajin pengajian dikatakan di dalam sebuah hadis paling banyak masuk neraka. Karena terlalu baik sama anaknya, terlalu cinta sama anaknya. Saya nggak tega ngelarangnya. Orangnya baik kok. Emangnya nggak ada ustadz yang hamil duluan, gitu. Banyak. Kalau seandainya ustazah, setannya juga ustazah. Setan itu mengikuti keimanan kita. Bukan kalau seandainya kita ilmu pengetahuannya sudah tinggi, setan yang dimajukan yang ecek-ecek, bukan. Mereka punya strategi bagaimana sampai dia hancur lebur, gitu. Maka nggak sedikit kan bagaimana di pesantren bahkan gitu yang hamil duluan. Karena tadi setan tidak akan pernah menyerah, gitu. Tidak akan menyerah. Nah, kembali lagi tadi, di dalam rumah kita jangan jadikan tempat bermaksiat kepada Allah. Bukan sekedar pacaran, ada yang narkoba, nyimpen narkoba, itu juga maksiat. Yang selalu bertengkar, berantem, ya, yang selalu saling mencuri barang-barang. Ingat Bu, kalau anak sudah terkena narkoba, nggak ada yang aman di rumah. Kompor gas bisa hilang, ya, tabung gas bisa hilang, apapun bisa hilang. Karena tadi rumah sudah kehilangan keberkahannya. Saya ingin menceritakan teman saya. Teman saya tadi saya lihat ada dari PDA Surabaya kunjungan. Saya berpikir mungkin di salah satunya adalah teman saya. Teman saya itu tinggalnya di pesisir. Di pesisir Kenjeran ujung timur Surabaya. Dia kampung nelayan, ya, kampung nelayan. Tapi Masya Allah, rumahnya kalau kita masuk di sana udahlah bau ikan busuk, ya, berdesak-desakan. Dia itu jual makanan sampai nggak ada tempat kecuali dia masak di jalanan, gitu. Ruwet di situ. Namanya Kampung Kenjeran. Ya, waktu saya pertama kali ke sana, teman saya itu bernamanya Mbak Mulyana. Dia pekerja keras. Yang baju tangannya tuh selalu digulung karena dia bekerja terus. Apapun dia kerjakan. Dia bekerja keras menjual makanan, gitu. Menjual ikan laut, dia untung 1.000-2.000 dari para nelayan. Nah, nanti kalau sudah seminggu, dia sudah kumpul uangnya, dia buat apa Bu? Dia panggil seluruh masyarakat, dia masak besar. Habis seminggu uangnya. Gitu kerjaannya dia. Waktu saya ke sana, ini kan saya bingung, kok teman-teman berebut ke sana ya? Apa keistimewaan sahabat saya ini? Pas saya ke sana udahlah rumah tuh agak bau ya, bau busuk ikan gitu. Terus rumahnya kecil, sempit.
Terus dia bilang, kamu tidur di situ ya, ada kamar kok. Dia pede banget ngasih kamar sama saya. Emang kamarnya ada berapa? Saya bilang setelah lihat kamar saya tadi. Emang kamarnya ada berapa? 1. Yang lain di mana? Yang lain mah di mana aja. Ini buat kamu. Kamu Bapak Ibu tahu nggak kamarnya seukuran apa? Seukuran badan saya. Jadi cuma kecil. Saya bilang, aku merasa di dalam liang kubur nih. Saya merasa, dia ketawa aja. Malam saya lihat dia masih masak. Jam 1 saya lihat dia masih masak. Saya bangun, kamu nggak capek po dari pagi masak terus gitu. Terus dia bilang, iki ming dolanan kok gitu. Begitu dia mengecilkan arti sebuah pekerjaan supaya dia terus kuat gitu. Jam 3 saya bangun, dia lagi ngaji. Sambil habis sholat mungkin ngaji itu. Terus subuh-subuhan, habis subuhan dia ngaji lagi. Terus kemudian bekerja lagi. Terus dia cerita, kemarin juga teman kita Susi Alifah kesini, sekeluarga lagi. Susi Alifah kesini? Iya, Susi Alifah itu teman saya yang paling sukses. Dia anggota DPR. Dan kesini sekeluarga, iya sama mantu-mantunya. Nginep. Terus kamu suruh tidur di mana? Aku bilang, di atas kan ada, kayak gitu dia. Kan rumahnya ya yang gubuk kecil tuh di atas kan ada. Oh ada, iya. Kok kamu nggak bilang kalau ada di atas? Saya naik ke atas. Ternyata apa? Tempat menjemur ikan. Dipakai gitu. Susi Alifah tidur di sini? Iya, nggak apa-apa dia. Malah anaknya sih yang rewel, dia bilang, ibu, masa kita tidur ada langitnya? Ada langitnya. Terus saya jerit aja deh, bagus tuh lihat bintang. Jadi dia pede aja, Dan itu mungkin sebuah keberkahan bahwa bagi dia dunia itu nggak ada artinya, gitu. Dunia itu bukan sebuah penghormatan, gitu. Bukan sebuah penghormatan. Terus akhirnya saya menghitung kenapa orang-orang senang banget ke situ, senang banget. Padahal itu dengan segala kesederhanaannya, dengan bau busuknya, ternyata apa? Ada kemuliaan yang terpancar di dalam dirinya. Gitu. Ada kemuliaan yang terpancar dalam dirinya yang Allah yang memberikan gitu. Apa? Saya kan jalan-jalan ke daerah situ, semua kenal yang namanya Mulia. Oh, temannya Bu Mulyana, semua hormat. Apa yang dilakukan, Bu? Dia ya tadi ya, selain dia mengasih makan, dia menggerakkan semua masyarakatnya. Yang dia pokoknya saya nggak mau tidur dengan kasur sebelum tetangga-tetangga saya bahagia. Bayangin, ada seorang Aisyah gitu yang berpikiran saya tidak mau tidur pakai kasur, makanya dia tidur pakai tikar lepek kecil ya, yang sebenarnya dia terbangun di sebelahnya udah ada Al-Quran. Kapanpun dia terbangun dia pasti baca Al-Quran. Tadi yang namanya baca arti 30 juz tuh udah bukan sekali 2 kali, ratusan kali gitu kan. Gitu sebelum masyarakat saya sejahtera. Saya sebagai warga Aisyah, titipan dari Kiai Ahmad Dahlan untuk sekolah di Mualimat, maka saya harus mensejahterakan masyarakat di sini. Dan kebetulan sebelum ada setahun kami sekeluarga ke sana lagi. Coba bayangin, ada apa saya ke sana? Pengen ke sana lagi gitu. Ternyata apa? Banyak sekali perubahan. Ini kamu apakan? Aku reklamasi gitu. Jadi dia berbekal pengetahuan Ahok itu ada reklamasi. Kenapa kita yang memiliki tanah ini tidak boleh gitu? Akhirnya dia reklamasi, tanah dikasih pasir sehingga orang itu agak punya halaman dan luar biasanya lagi jadi punya tempat-tempat untuk berkiprah. Jadi dia punya bank sampah ya yang dia beli. Mesinnya aja 100 juta sekian dia bikin, dan itu mensejahterakan kampung itu. Yang busuk-busuk dikumpulin dijadiin pupuk. Jadi udah nggak ada bau busuk lagi di sana. Bahkan mereka senang kalau ada ikan busuk bisa dijual, ada sampah bisa dijual. Jadi akhirnya mereka sejahtera gitu. Dan terutama punya masjid yang indah banget gitu. Hah, ini masjid indah banget? Indah banget, dari mana? Kamu dapat sumbangan dari mana? Ini semua dari warga. Gimana orang udah miskin kamu mintain? Katanya. Kamu mintain? Ya, aku minta setiap kali orang nelayan pulang dia harus ngasih kira-kira 2 ciduk ikan. Ya, nggak terasa mereka, karena apa? Wong dia ngambil di laut nggak bayar gitu kan? Akhirnya setiap hari itulah yang akhirnya jadi masjid, dan masjid itu makmur. Gitu. Dan itu dia seorang teman saya Mulyana gitu. Orangnya kalau lihat ya Allah nggak menjanji. Saya harus bilang fisik, harus tega saya bilang fisik gitu ya. Udahlah
tapi adanya cuma bersyukur kerja gitu. Saya bilang, anakmu nggak protes po, kon bonyo Aisyah manapun dia nyampe. Kalau dia kesini tuh dia bawa rombongan teman-teman Aisyah itu, pokoknya acara apapun nyampe gitu. Terus, kamu kok sempet ya kesini lagi padahal di sana segitu sibuknya. Kata dia bilang, apapun yang untuk Allah maka Allah lapangkan waktunya. Dia bilang gitu. Jadi gitu tadi, walaupun seorang ibu Aisyah itu sibuk, Allah akan lapangkan waktunya, dia mampu mengurus keluarganya gitu. Maka jangan heran kalau orang-orang Aisyah yang sibuk, keluarganya juga berhasil. Kita bisa bayangkan nggak, Ibu Pak Haidar Nasir dengan Ibu Nurjana seberapa kesibukan beliau itu. Saya itu pernah mau manggil dia untuk ceramah, saya udah wanti-wanti. 5 menit sebelum acara bisa saja dia batalkan. Saking apa? Beliau itu sangat sibuk. Tapi anaknya, dua-duanya dokter, dua-duanya soleh, gitu. Jadi apapun yang untuk Allah, pasti Allah akan lapangkan waktunya, Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan lapangkan dadanya, gitu. Jadi pada suatu hari Mulyana cerita, kemarin kan waktu dia kan ceritanya nggak pernah megang uang ya. Lah kamu nggak pernah megang uang. Nanti kalau anak-anakmu minta SPP, minta sesuatu gimana? Saya udah bilang sama anak saya, kalau mau bayar SPP, ya, kalau mau bayar SPP jauh-jauh hari sebelumnya. Dan saat itu ibu akan lebih kencengkan doanya. Jadi bukan kerjanya, doanya gitu. Ibu akan, nah buktinya betul saya bisa menyekolahkan anak saya sampai luar negeri. Sampai anaknya ada yang di luar negeri juga, ada yang di Mesir ya, ada yang semua perguruan tinggi. Ibu kencengkan doanya. Dia bilang gitu. Karena apa? Dia bekerja tuh untuk Allah, bukan untuk rupiah, bukan untuk nominal berapa-berapanya, bukan. Gitu. Dia pokoknya bekerja sebagai ibadah kepada Allah. Maka dia untuk mendapatkan uang itu, untuk mendapatkan pembayaran itu adalah dia kencengkan doanya, dia gitu. Tapi kemarin sempet kok teman anak saya yang nomor 2 itu ngambek. Kenapa? Ya saya kan waktu malam takbiran suami saya dapat THR. Ibu, saya sekali-kalinya saya bisa pegang uang 3 juta gitu. Uang nemu, bukan uang peri, uang apa yang biasa dia itu kan. Saya megang uang 3 juta, ini THR Bapak nak. Alhamdulillah THR dapat dari Bapak, anak-anaknya di rumah. Bu, saya pengen beli ini loh Bu, pengen beli ini. Udah semua anak berkicau gitu. Malam itu juga tiba-tiba ada dari TK Aisyah situ, TK Aisyah. Bu Mulyana gimana ya? Ini apa kan harus bagi-bagi uang tabungan ya. Kalau TK itu mau besok lebaran harus dibagi-bagi uang tabungan. Ternyata uang tabungan anak kepake untuk bikin sesuatu gitu. Misalnya untuk bikin pintu, bikin kamar mandi. Terus kurangnya berapa? 3 juta. Pas. Seketika itu juga uang berpindah tangan. Besoknya anaknya, Bu, saya jadi beli baju ya, saya jadi beli sepatu ya. Ini benar-benar sungguh-sungguh terjadi loh Bu. Ini saya direkam, saya nggak main bohong ya. Terus dia bilang, sini nak. Semalam dia ceritain gitu. Bener yang nomor 2 nangis. Ibu itu semua buat Aisyah. Ibu udah waktunya, tenaganya, ilmunya semua buat Aisyah. Sekarang uang Bapak juga Ibu kasih buat Aisyah. Udah ngambek. Ibu tuh nggak mikirin kita gini-gini. Terus nak, Aisyah itu pergerakan dakwah. Aisyah itu adalah tempat kita berdakwah. Maka kalau kita punya ilmu, dakwahkan dengan ilmu kita. Kalau kita punya tenaga, berdakwah dengan tenaga kita. Kalau kita punya jiwa, berdakwah dengan jiwa kita. Kalau kita punya uang, berdakwah dengan uang kita. Dan kalau kita punya semuanya, dakwahkan semuanya. Dia bilang gitu. Dakwahkan semuanya nak. Jangan kecil hati, Allah tidak tidur. Sekecil apapun amal yang kamu lakukan, Allah melihat dan mencatat. Nggak pengen kamu Allah mencatatnya dengan tinta emas. Nggak pengen kamu melihat catatan amalmu setebal apa. Gitu. Maka apapun yang kita bisa lakukan, berikan. Langsung lerem anaknya, lerem.
Dan nggak usah saya ceritakan nanti kalau wah ini mah lebay, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu ya sehingga apa bisa membahagiakan anak-anaknya gitu. Nah karena gitu, jadi tiba-tiba dia dipanggil untuk ngisi di mana. Biasanya kalau Aisyah tuh kalau ngisi kan ya dapatnya ucapan terima kasih gitu kan sama doa jazakillah. Nah ini enggak, tiba-tiba kok saya bisa-bisanya dikasih amplop di dalam parcel gitu. Dan itu berkali-kali ngisi, jadi sejumlah lebih dari apa yang saya berikan kemarin gitu. Anak-anak nggak nunggu di akhirat Allah membalas tunai keikhlasan gitu. Nah itu jadi kenapa teman-teman mau berkunjung ke sana? Kenapa hidup dia begitu ringannya untuk mengorbankan segalanya? Karena tadi di rumah itu sudah terjadi keberkahan yang banyak. Jadi kalau ibu di dalam rumah mudah sekali ada orang minta sumbangan, bukan tutup pintu, bukan, tapi langsung memberi. Kalau ada yang minta bantuan, larinya ke rumah ibu. Kenapa sih? Kalau orang minta sumbangan kesini lagi. Di sana orang banyak yang lebih kaya, tapi senangnya pada kesini, gitu. Itu berarti ibu sudah diberi kemuliaan oleh Allah berupa keberkahan di dalam rumah. Saya juga pernah, Bu. Jadi ada orang yang mungkin kurang 1 on kali ya pikirannya gitu. Saya berdiri di depan rumah aja. Kalau siang jam 11 gitu. Siang jam 11 dia berdiri di depan rumah. Dia akan pergi kalau udah dikasih sepiring nasi dan lauknya. Kalau dikasih uang dia nggak mau, dikasih baju nggak mau, tapi dikasih sepiring nasi dan lauknya. Itu setiap jam 11. Lama-lama kan kita repot. Kadang-kadang belum tentu ada makanan di rumah kan? Gitu. Lama-lama kita repot, anak-anak, "Mah, ini jenenge manuh." Wah, saya bisa bahasa Jawa ya. Ngasih. Yang datang itu adalah malaikat rahmat. Dia menguji kita. Kira-kira kita bosan nggak dikasih rahmat? Iya, Mah. Malaikat, Mah. Iya. Udah besoknya, "Mah, yang jam 11 udah datang belum? Aku udah goreng telur." Aku udah goreng telur gitu. Kenapa? Ya itu tadi, mungkin saja. Jadi setiap kejadian itu ya, setiap kejadian itu tidak mungkin tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ibu saat ini panas-panasan pulang dari sini ya, tiba-tiba motornya kehabisan bensin, mau beli bensin jauh, harus nuntun, apa yang ibu rasakan? Gitu. Nggak mungkin itu tanpa campur tangan Allah. Kira-kira ibu kita ketika di sini karena kemarin hujan terus dan hari ini tidak hujan, ibu sudah cuci baju semua, kemudian sekarang di dalam jemuran, tiba-tiba hujan, ibu kira-kira gimana? Itu. Itulah Allah melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saat itulah Allah melihat siapa yang paling baik amalannya, gitu. Dia marah-marahkah? Padahal dia tahu tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Kalau hujan juga itu atas izin Allah, atau dia bersyukur, ya. Syukur atau kufur, kan gitu, cuma dua aja jawab. Dia marah atau dia bersyukur. Nah disitulah Allah melihat siapa yang paling baik amalannya untuk Allah balas. Balas itu yang paling utama. Karunia Allah yang paling utama adalah apa? Keberkahan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan baik aja orang nerimanya. Baik aja suami kita sama kita. Nggak pengen dia lihat kiri kanan lagi. Suami saya tuh nggak pengen lihat, walaupun ibu cantik-cantik, lihat dari tadi nunduk, karena ada saya. Karena ada saya. Jadi gitu. Jadi ketika kita sibuk, anak-anak langsung percaya aja. Kamu tuh ibumu nggak pernah pulang-pulang. Lihat jawaban anak. Kalau jawaban iya, ibu tuh nggak pernah ngurusin aku mau belajar, mau apa. Nah, itu berarti ada yang salah bagi ibunya. Itu ibu yang gagal seperti itu. Gitu. Tapi ketika anak, iya ibu saya banyak dakwah, ibu saya banyak menolong orang, ibu saya banyak membuat pergerakan, ibu saya membangkitkan usaha umat, gitu. Nah itu berarti ibu yang sudah diridhoi. Jadi nunggu ridho dari Allah. Lihat bagaimana seorang anak kecil menceritakan tentang ibunya. Sama kita juga gitu. Kalau kita menceritakan kebaikan anak, kalau anak saya nomor 2 tuh baik terus, itu berarti ada anak itu memang baik. Jadi baik atau tidak anak dari mulut kita kelihatan. Kalau kita banyak menceritakan ini anak baik, maka anak itu memang baik. Tapi anak saya tuh jengkel banget, gini banget, ya, itu berarti ada yang salah di situ. Nah, itulah yang namanya keberkahan.
Seandainya misalnya saya datang terlambat ke sini ya. Saya datang terlambat ke sini. Perhatikan jamaah itu. Kalau jamaah bilang biasa Bu Novi itu mesti telat gitu. Mesti telat gitu. Nah, itu berarti memang dia ada yang salah di dalam dirinya. Tetapi ketika jamaah sudah berpikiran, iya Bu Novi itu mesti telat karena banyak sekali yang harus dia bantu. Misalnya gitu ya. Banyak sekali yang harus dia bantu. Dia tuh kalau sebelum ke sini dia bikin makanan dulu ya. Itu berarti dia orang baik. Jadi misalnya ketika dia berbuat kesalahan, bagaimana tanggapan orang? Misalnya tiba-tiba ada kotak infak jalan, ya. Ada seseorang nggak ngasih, lewat aja gitu. Kalau ada orang biasa, ibu itu belum pernah ngasih sedekah, berarti memang dia ada yang salah. Tetapi ketika orang sepakat, ibu itu nggak infak karena dia udah kehabisan udah ngasih ke orang sebelum berangkat di sini. Nah, berarti itu ibu yang baik. Jadi baik atau tidaknya kita dilihat ketika kita melakukan kesalahan, gitu. Gimana pendapat orang tadi? Ya, gimana pendapat orang tadi? Itu nggak bisa dibuat-buat. Saya bikin salah gitu ya. Saya bikin salah, gimana pendapat orang tadi? Nah, ini sudah selesai. Harusnya mengundang saya harus 2 jam harusnya. Karena saya senang mendengarkan suara saya sendiri. Nah, jadi kembali lagi ya, Aisyah itu harus bergerak tadi mulai dari rumah. Kalau sudah baik maka lakukan yang lain. Di rumah sudah baik kita harus keluar. Tadi kita bergerak, bukan istirahat. Anak saya udah hebat-hebat, anak saya udah jadi, anak saya sudah soleh-soleha, anak saya sudah ngaji, bangun subuh nggak dibangunin lagi, sudah selesai. Bukan. Kalau sudah baik maka kita kerjakan yang lebih baik lagi. Itu surat Ar-Rahman. Kita kerjakan yang baik, keluar kita. Gitu. Apalagi kalau sudah kita pakai baju ini, maka kita tidak lagi diperkenankan duduk manis, diam di rumah. Ya, kadang-kadang tidur, bangun tidur lagi, sampai tidur akhirnya menyeka air mata. Nasibku begini-begini amat ya, nggak bahagia aku gini-gini. Bukan gitu, segera bangkit. Paling tidak beresin tempat tidur, beresin rumah, kemudian ke tetangga sebelah. Apa keluhan mereka? Gitu. Ya. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Sejahtera itu apabila kita mampu mensejahterakan orang lain. Gitu. Sejahtera itu apabila kita mampu mensejahterakan orang. Itu harus. Kalau kita sudah pakai seragam ini, ada tanggung jawab persyarikatan, bahwa kita bukan adalah perempuan yang biasa-biasa aja. Kita adalah perempuan yang terus bergerak menuju kebaikan. Di sini aja lah Bu, ya. Bergerak itu, kebaikan itu setiap ada kesempatan. Misalnya ketika nanti pulang dari sini, jangan leos pulang, salaman, hayu ngobrol, enggak. Apa yang perlu kita bersihkan. Kalau perlu kita ngelipat kursi, gitu. Ada sampah di bawah, ambil. Dan paling baik adalah minta maaf kepada siapa yang pernah yang tadi berjumpa. Belum tentu mereka tidak tersakiti oleh kita. Jadi setiap kali kesempatan jangan berpindah sebelum kita melakukan kebaikan, gitu. Jangan berpindah sebelum kita melakukan kebaikan. Dari waktu ke waktu kebaikan. Lagi pengajian, maka kebaikan apa yang harus aku tinggalkan ini. Jangan berpindah dulu. Jangan dulu pulang sebelum kebaikan gitu kita lakukan. Walaupun kita hanya pendengar bahwa saya sudah mencatat tadi, nanti saya share di grup ya. Itu kebaikan juga, gitu. Paling tidak memuji teman lah. Kerudungmu apik tenan, beli di mana, gitu. Bukan sebaliknya. Yang pakai kerudung itu, yang hijau itu kan masih ngutang, itu kredit belum bayar. Jangan kayak gitu. Tapi ada sesuatu yang membahagiakan teman, gitu. Jadi itu tadi, seorang Aisyah akan terus bergerak dari tempat ke tempat. Kalau tidak bergerak Bu, ini saya dikasih catatan sama suami saya, disuruh baca bahwa bagaimana mungkin kalau tidak ada pergerakan, ya. Muhammadiyah tidak memiliki 179 perguruan tinggi. Saat ini Muhammadiyah memiliki 179 perguruan tinggi, 5.000 lebih masjid, ya, 635 panti, 762 BPR, 437 BMT, ada rumah sakit, klinik, TK-TK Aisyah, ya, pengajian PAUD, banyak sekali. Itu satu hal jawabannya hanya karena kita bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka kita menyumbang untuk kemunduran Aisyah ini. Salah satu dari sumbangan kita untuk menghancurkan Aisyah adalah sederhana saja. Kalau diundang rapat kita tidak datang. Cuma itu.
Ya, paling rendah adalah kita tidak datang ketika rapat, itu adalah sumbangan kita untuk menghancurkan Aisyah. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ada yang tersindir. Ya, saya bahagia sekali ada di sini bersama ibu-ibu penggerak. Sebenarnya tadi saya ngeper lihat VT-VT-nya itu luar biasa pergerakannya. Kalau di IC, kalau di pusat itu kebanyakan duduk, Bu. Kebanyakan duduk, bergerak itu enggak. Jadi makanya saya salut dengan ibu-ibu semua. Mari kita kalau sudah berbuat baik, lakukan yang terbaik, dan jangan takut kalau kebaikan kita itu dicontoh oleh orang lain. Kita bikin sekolah, sebelah ikut bikin sekolah. Kita bikin pengajian, sebelah ikut pengajian. Berarti kita satu tingkat lebih tinggi dari dia. Walaupun pencontoh itu biasanya lebih baik, karena dia sudah tinggal nyontoh dan nambah-nambah. Jangan takut, tetap amal jariah untuk kita. Ya, demikian ibu-ibu, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Nofri yang telah menyampaikan banyak hal, menyemangati kita semuanya ya Ibu untuk bersemangat beraisyah, bahwasanya beraisyah itu tidak akan pernah rugi, dan apa-apa yang dibutuhkan oleh kita semua itu ternyata ada di Aisyah. Pendidikan ada di Aisyah, budaya ada di Aisyah, seni ada di Aisyah, ya, kesehatan, hukum, sosial politik ada semuanya di Aisyah. Tinggal milih semuanya, dan insya Allah dengan beraisyah nilai hidup kita akan lebih tinggi, lebih mulia daripada kita hanya duduk di rumah menyelesaikan kegiatan rutinitas kita di rumah, ya, dari dapur, sumur, kasur. Ya Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan sekali lagi terima kasih Ibu Novi. Ada kurangnya kami dari pimpinan cabang Aisyah Moyudan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kami tidak bisa memberikan tempat yang bagus ya untuk Ibu, dan kita berharap mungkin lain waktu kita bisa dipertemukan kembali dengan beliau dalam acara yang lain, ya, dalam kesempatan lain. Dan untuk sesi ini kita cukupkan di sini, dan saya selaku moderator ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.